cuman kenal sama orang yang larbil kiris. Tapi gue tidak kenal sama artis-artis baper yang merasa ini seorang bersalah atau enggak. Itu ada prosedurnya. Karena mereka punya sumpah. Alasan kemarin Mas Satria itu ngupload apa video viral TikTok itu dengan si Mr. X itu? Oh ya, kan kemarin itu gue habis nonton podcastnya Nikita Mirjani. Sebenarnya yang apa gue bilang itu tidak ada hubungannya sama dengan podcast yang ada di Nikita Mirjani. Karena yang di podcast Nikita Mirjani itu inisialnya sama dengan kata-kata yang gue sebutin itu beda, jauh kayak bumi sama langit. Mbak, ya kan? Dia nyebutnya apa? RN. Itulah itu. Tiba-tiba saya nyebutnya larbil kiris. Larbil kiris itu apa kalau dibalik? Larbil kiris artinya adalah sirik dan labil. Berarti orang yang sirik dan labil. Larbil kiris adalah bahasa yang dipakai di serial-serial Turki. Larbil kiris adalah kata yang saya gunakan pada saat saya masa kecil. Kalau misalnya ada teman-teman gue nih yang sirik sama masih labil nih pikiran gue, katain, larbil kiris, larbil kiris. Jadi ya nggak bisa, kan gue nggak pajang foto si A, si B, si D. Terus gue nggak mention, nggak hashtag, ya. Kenapa gue tahu? Karena gini, gue jujurnya udah 11 kali urusan hukum. Jadi nanti kalau ada yang mau ngelaporin gue lagi berarti urusan ke-12 kali. Tapi alhamdulillah gue bisa membuktikan kalau gue tidak bersalah. Jadi tersangka udah pernah. Jadi pelapor udah, jadi saksi juga pernah gitu. Intinya gini, Pak polisi itu tidak senegatif yang dibayangkan oleh netizen. Ketika kita ketemu mereka, ya mereka pasti ramah, baik, adil, yang mengayomi lah, positif lah gitu. Jadi memang kalau memang kita tidak bersalah, ya kita memang tidak bisa dipersalahkan. Karena di atas para Pak polisi ini kan nanti ada Komnas HAM, kita bisa minta tolong, ya kan Mas? Kita bisa lapor Propam juga, kita juga bisa lapor ke bagian pelaporan masyarakat di gubernur. Jadi memang Pak polisi udah mengerjakan segala sesuatunya sesuai prosedur karena mereka orang pinter dan orang sekolahan. Jadi mereka nggak akan sembarangan gitu. Nah, kalau misalnya masyarakat nih, ya kan, ngetik, mention, komen, terus nulis tuh nama lengkap si A, si B, si C, yang bisa dipolisiin bukan gue, tapi orang bersalah atau enggak, itu ada prosedurnya. Karena mereka punya sumpah pertama. Kedua, mereka tahu prosedur pekerjaan mereka boleh melenceng seperti apa, tidak boleh melenceng seperti apa. Karena saya udah kasih tahu tadi, karena kan di negara hukum ini ada Komnas HAM, ada Propam, dan ada pelaporan masyarakat untuk di gubernur. Jadi nggak bisa sembarangan. Mas Satria, berarti itu larbil kiris itu bukan ke inisial artis yang lagi viral ini nih, yang didangdut itu istrinya? Bukan. Kalaupun saya dipaksa mengakui bahwa itu buat dia, saya tidak akan mengaku itu buat dia. Dan masyarakat pasti udah pintar itu buat siapa. Tapi kok tiba-tiba ada kemarin pengacara yang sempat entah tersinggung atau seperti apa. Nah itu gue nggak tahu Mas. Itu gue nggak tahu. Jadi gue memang menyebutkan satu pengacara, tapi di video yang kedua itu jaraknya 9 hari dari video yang pertama yang viral. Nah, di Undang-Undang ITE nggak bisa dong video yang 9 hari lalu sama video yang setelah 9 hari dikait-kaitkan. Itu nggak bisa, itu kan udah beda proses kan Pak. Tapi diedit oleh beberapa media YouTube. Nah, jadi orang berasumsi video saya yang 9 hari lalu sama video yang saya menyebutkan kata satu pengacara itu seolah-olah itu berentetan. Padahal inisial dan kata-kata yang saya sebutkan untuk inisial si artis ABC ini juga udah berbeda. Jadi dia makanya kalau mau nonton harus komplit, harus di stalking dulu. Jangan dia tonton-tonton dari media YouTube yang ini yang ono, itu udah diedit-edit. Kan gue punya bukti kuat gitu, Mbak. Kemarin ada selentingan ke gue nih, ada yang mau ngelaporin. Feeling gue dia udah ke sana tapi ditolak. Kak, tapi apa sih alasan atau dasarnya sampai berani speak up, menyebutkan atau menceritakan orang yang kakak maksud itu? Ya karena kan gue bilang gue orangnya iseng.
Tapi isengnya gue itu adalah kebenaran yang gue lihat langsung dan gue tahu dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan gak usah munafik, teman-teman media juga udah tahu, cuman kalian diam kan. Tapi gue tidak mengasumsikan atau memfitnah artis A, B, C, D, E ini. Tapi netizen rakyat jelitah ini yang mengasumsikan kalau itu buat si A, si B, si C. Ya itu ini resiko lu. Kalau misalnya lu yang difitnah, dicemarkan nama baik, kan gue nggak buat lu. Itu kan kata-kata netizen, ya kan? Nah, sekarang lu ciduk aja tuh netizen-netizen. Kenapa kalian mengasumsikan gue? Padahal bukan buat gue, itu yang dibuat Satria Mulia Pataudi Siraja Bangsawan itu, ha? Karena viralnya video kakak juga dikaitkan dengan salah satu peramal yang sempat meramal. Terus nggak lama muncullah Kak Satria. Nggak lama kemarin kita baru up berita dari salah satu lawyer juga. Jadi kayak ada cerita di balik yang itu. Di dunia ini, di Indonesia lah, nggak usah dunia. Di Indonesia ini ada 264 juta penduduk dengan resiko dan kebetulan mengalami kejadian yang sama. Jadi intinya kalau lu artis, lu public figure, jangan baper. Ya, gue ini dibully, lo lihat tuh stalking Instagram gue tuh, gue dibully, bokap gue mau dibunuh, nyokap gue mau diperkosa, gue kagak peduli, ya kan? Ya namanya public figure kan, kita udah resiko dong, Mbak, ya kan? Jadi intinya kalau lu semua nih artis-artis, jangan dikit-dikit pencemar nama baik, jangan dikit-dikit pencemar baik. Hei, Pak polisi itu banyak urusannya, ya. Polisi itu ngurusin anak istrinya sekolah dan kerja. Pak polisi itu ngurusin ekonomi politik masyarakat. Pak polisi itu ngurusin kalau misalnya ada tahanan lepas dia dimutasi. Pak polisi itu mikir tugas-tugas berat yang hukumannya diancam di atas 6 tahun kayak perkosaan, pembunuhan, korupsi. Lah ngurusin lu artis-artis baper. Udah lu gak usah jadi artis, tinggal di kampung sana. Tapi ini kan sudah viral ya. Oke, kita sebutnya Mr. X. Ya. Mr. X ini. Itu sempat kita masuk ke video kakak yang kemarin viral itu ya. Iya, Kan ada istilah warberol itu. Apakah ada netizen, salah satu netizen saya lihat itu mengaitkan dengan Mami Ista Zega. Apakah ke arah sana sudah apa? Enggak, Mami. Jadi gini, gue memang punya banyak teman mami-mami, ya kan? Mami online itu ya sahabat-sahabat gue yang memang mami-mami suka online, ya kan? Jadi kalau netizen bilangnya ke si A, si B, si C, ya nanti lu bisa dituntut sama orang yang bersangkutan. Jangan macam-macam lu, ha? Lu ngetik-ngetik nama orang, mention pajang fotonya orang, lu kena ITE, bukan gue yang kena. Lu kasih tahu ya, hati-hati lo. Kenapa kemarin kasus-kasus ITE bisa jalan? Karena lu komen di video artis, di podcast-nya artis, lu maki-maki, terus lu hashtag, lu pajang fotonya, lu keciduk, ya kan? Kalau lu cari aman, lu nggak cuma nyindir-nyindir doang, nggak bisa. Kak, tapi mohon maaf nih Kak, ada juga yang sempat komen mungkin karena ada unsur sakit hati sehingga kakak speak up. Gue nggak kenal dia, gue cuman kenal sama orang yang larbil kiris. Tapi gue tidak kenal sama artis-artis baper yang merasa ini. Ada 10 artis yang udah DM gue. Nah bayangin, bukan dia doang nih. Ada 10 artis yang DM gue karena merasa baper yang mungkin yang gue ungkapkan juga dialami oleh mereka. Ya kan? Berarti it's not my problem dong, ya kan? Nah, jadi ya kalau sakit hati, lu siapa sih? Ya kan? Lu bukan Tom Cruise, lu bukan Shah Rukh Khan, lu bukan Amitabh Bachchan yang kekayaannya di atas 6 triliun. Jadi gue sakit hati kenapa nih? Gue iri kenapa dulu nih? Ya nggak sih Mbak? Ya kan? Jadi gini, kalau kita merasa baper, kita merasa dia iri sama gue sakit hati. Kita lihat dulu diri kita ini. Apakah kita superstar dunia? Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.